Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada perkuliahan Statistika Pendidikan. Topik hari ini yaitu kita akan membahas mengenai statistika deskriptif. Oke, pengertian dari statistika deskriptif. Saya mengutip dari Hasan tahun 2001. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data agar mudah dipahami. Jadi, statistik deskriptif adalah statistik yang membahas cara pengumpulan data, penyederhanaan data, dan penyajian data penelitian agar mudah dipahami pembaca sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara akurat gitu. Jadi, kita belajar mengenai pengelolaan data dan bagaimana menginformasikannya kepada pembaca agar pembaca itu mudah dipahami. Oke, pada topik hari ini kita membahas 6 subtopik. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai mean atau rata-rata dari kelompok data. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai median atau yang disebut sebagai nilai tengah dari sekelompok data. Kemudian yang ketiga kita membahas mengenai modus atau nilai yang sering muncul dari sekelompok data. Dan yang keempat adalah kuartil, yaitu nilai yang membagi sekelompok data menjadi 4 bagian sama banyak. Kemudian yang kelima desil, yaitu nilai yang membagi sekelompok data menjadi 10 bagian sama banyak. Dan yang terakhir yaitu persentil, merupakan nilai yang membagi sekelompok data menjadi 100 bagian sama banyak. Itu topik hari ini. Oke, sebelumnya kita akan lihat video ini. Right, everyone looking forward, please. Good morning, Year 11s. Today's assembly is about the start of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path in your life will be set. I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you, or maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson
at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success. Oke. Ini selingan ya untuk pertemuan hari ini. Saya sampaikan video ini untuk memotivasi kalian bahwasanya saya sampaikan video ini untuk memotivasi kalian bahwasanya setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing. Jadi kalian jangan terpengaruh oleh waktunya orang lain, tetap fokus pada tujuan hidup kalian gitu. Jadi jangan iri ketika lihat temannya, oh dia umur segini sudah menikah, sedangkan saya masih belajar di bangku kuliah. It's okay, karena kita semua memiliki waktunya masing-masing gitu ya. Yang penting tetap menjadi terbaik versi kalian gitu. Oke, ini cuma selingan, kita lanjutkan ke materi utama. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai min atau rata-rata yang disimbolkan dengan X bar, merupakan angka yang diperoleh dari pembagian penjumlahan nilai-nilai dengan banyaknya jumlah data. Jadi kita punya data nih, kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Itu yang disebut sebagai min atau rata-rata. Cara menghitungnya bagaimana? Yang pertama, data mentah yang belum disusun dalam distribusi frekuensi. Jadi tanpa diurutkan, tanpa disusun dalam sebuah tabel, data yang ada langsung kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Yang kedua yaitu data yang disusun dalam distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini datanya dibuat dalam tabel distribusi frekuensi tunggal. Dan yang ketiga, data yang disusun dalam distribusi frekuensi kelompok. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Gitu. Oke, cara yang pertama yaitu data mentah yang belum disusun dalam distribusi frekuensi. Ini rumusnya. Pada intinya X1 Sebentar. Nah, pada intinya jumlah data yang ada dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Saya contohkan ini yaitu ada data hasil ujian statistik dari 10 mahasiswa. Langsung saya jumlahkan tanpa mengurutkan data. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yaitu 10 mahasiswa tadi. Maka X bar atau min atau rata-rata yaitu ketemunya 56,8. Nah, ini rata-rata dari hasil ujian statistik dari 10 mahasiswa tadi. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu data yang disusun dalam distribusi frekuensi tunggal. Nah, rata-rata sama dengan sigma Fi Xi, di mana F adalah frekuensi, Xi adalah nilai. Jadi kalau yang F yang di atas ini adalah frekuensi untuk nilai itu. Sedangkan F yang di bawah ini adalah frekuensi seluruh nilai. Gitu. Jadi misalnya ini ada data seperti ini. Kemudian sigma itu kan menunjukkan jumlah toh. Jadi nilai X1 ada frekuensinya 1, kita kalikan langsung 75. Nilai 70 ada frekuensi 2, kita kalikan jadi 140. Ini kita jumlah semua, ketemu 1311.
Nah, dibagi berapa? Dibagi frekuensi ini. Ini adalah jumlah total seluruh data, yaitu 20. Maka 1311 dibagi 20, ketemu rata-ratanya 65,55. Itu adalah rata-rata dari data ini. Begitu. Ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Kenapa tunggal? Karena ini nilainya XI-nya itu berdiri sendiri. Berdiri satu persatu begini. Nah, kita bedakan dengan yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu data yang disusun dalam distribusi frekuensi kelompok. Nah, seperti ini. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, di mana kita belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, ada interval. Kalau tabel distribusi frekuensi kelompok, jelas ada kelas-kelas intervalnya. Ada frekuensinya. Nah, XI yang di sini, kalau di tunggal tadi adalah nilai data tersebut. Kalau di dalam tabel distribusi frekuensi kelompok, XI-nya adalah nilai tengah dari tiap kelas interval. Kemudian F yang di sini adalah F frekuensi pada kelas interval tersebut. Sedangkan F yang di bawah adalah frekuensi untuk seluruh data gitu. Jadi ini untuk kelas interval yang pertama 49 sampai 51 frekuensinya 2, nilai tengahnya adalah 50. Maka nilai tengah dikalikan frekuensi maka hasilnya 100. Begitu seterusnya, kemudian kita jumlahkan sigma FIXI-nya sehingga ketemu nilai 1470. Nah, rata-ratanya tinggal jumlah FIXI tadi 1470 dibagi frekuensi total data yaitu 36 ini. Jadi X barnya ketemu 40,83. Begitu. Sudah jelas ya dari 3 cara menghitung min. Dengan yang pertama tadi apa? Yang pertama tanpa menggunakan tabel distribusi, jadi data mentah langsung dihitung nilai rata-ratanya. Yang kedua, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu median. Median, biasa disingkat ME, adalah nilai yang membagi sekelompok data menjadi 2 bagian yang sama besar. Makanya tadi saya katakan median itu saya sebut sebagai nilai tengah, karena membagi tengah-tengah, membagi 2 data sama besar. Gitu. Nah, caranya yaitu harus dikelompokkan dari data yang rendah sampai yang tinggi. Nah, cara menghitung median ada 2. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Sedangkan yang data tunggal ada perbedaan ketika jumlah keseluruhan datanya ganjil dan jumlah keseluruhan datanya genap. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ketika datanya tunggal, ada jumlah data ganjil dan ada jumlah data genap. Nah, yang ganjil ini saya contohkan ada 9 mahasiswa. Nah, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang ada, kemudian langsung kita bisa menentukan tengahnya karena jumlah datanya ganjil. Nah, tengahnya yaitu median tadi, yaitu dari data ini yaitu 75. Sedangkan apabila jumlah datanya genap, ini saya contohkan ada 10 mahasiswa. Karena jumlah datanya genap, maka titik tengahnya itu ada 2 angka. Maka dijumlahkan, kemudian dibagi 2, yaitu 77,5. Begitu. Jadi 77 ditambah 78 kemudian dibagi 2 sama dengan 77,5. Itu apabila datanya genap. Oke, ini PowerPoint saya kurang dibagi 2 ya. Jangan lupa untuk dibagi 2, yaitu 77 ditambah 78 sama dengan 77,5. Jadi nilai tengahnya yaitu 77,5. Di sini letaknya. Di tengah-tengah sini. Oke, selanjutnya apabila datanya data kelompok.
gitu ya. Data kelompok, sekali lagi kita memiliki kelas interval. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Median, ME, sama dengan B. B merupakan batas bawah kelas interval yang terdapat median. Batas bawah kelas interval yang terdapat median. Oke, ditambah P, yaitu panjang kelas interval. Kemudian setengah N, karena membagi data menjadi 2, maka setengah N. Min F, F yaitu jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Per F kecil yaitu frekuensi kelas di mana terdapat kelas median. Begitu. Nah, dari data ini kan totalnya berapa ini? Totalnya ada 36. Nah, 36 apabila kita bagi 2 menjadi berapa? 18, ya kan? Nah, 18 itu letaknya di mana sih? Ini dari data yang terkecil ke besar ya. Ini 3 itu frekuensi ini. Ketika ditambahkan 3 dia menjadi 6. Ketika 6 ditambahkan 7 menjadi 13. Ketika 13 ditambahkan 11 menjadi 24. Nah, sedangkan tadi dari jumlah data 36 kita bagi 2 menjadi 18 ya. Nah, 18 itu letaknya di mana? Di sini, di kelas interval ini. Maka ini yang kita jadikan, kita tandai seperti ini dahulu. Ini merupakan letak mediannya. Nah, kita belum tahu pasti tapi berapa mediannya, maka kita menggunakan rumus yang ini tadi. Oke, B merupakan batas bawah kelas interval yang terdapat median. Nah, batas bawahnya berarti 40 dikurangi 0,5. Maka ketemu 39,5 untuk nilai batas bawahnya. Sedangkan P yaitu panjang kelas interval 40, 41, 42. Maka panjang intervalnya adalah 3. Kemudian F adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Nah, ini sebelum kelas median jumlah frekuensinya adalah 13. Dan F kecil adalah jumlah frekuensi di mana kelas median tersebut berada, yaitu 11. Oke, kita tinggal masukkan ke rumusnya, kita tinggal hitung, dan ketemu mediannya adalah 40,86. Berada di sini, di kelas interval ini, dengan nilai pastinya mediannya yaitu 40,86. Oke, semoga jelas untuk menghitung median. Jadi median tadi ada 2, saya ulangi ada 2. Ada data tunggal dan ada data kelompok. Dan data tunggal sendiri pun dibagi menjadi data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu modus. Modus, ini laki-laki yang sering modus siapa? Di statistik atau di matematika kita kenal modus yaitu nilai yang sering muncul, bukan modus ada maksud tertentu begitu ya. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak dari kumpulan nilai tersebut, atau dari sejumlah data itu munculnya paling banyak, frekuensinya paling banyak. Nah, cara menghitung modus ada 2 juga, ada data tunggal dan ada data kelompok. Kita langsung ke contohnya. Nah, ini saya contohkan modus untuk data tunggal. Jadi, untuk mempermudah kita mencari modus, ini ada data 20 mahasiswa. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Gitu. Jadi, kita urutkan dari kecil ke besar, kemudian kita masukkan frekuensinya. Jadi dari sini langsung kelihatan mana sih yang frekuensinya paling banyak. Itu merupakan data yang sering muncul atau disebut modus, yaitu 65. Maka langsung kita dapat menentukan modusnya adalah 65. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu data kelompok. Nah, ini adalah rumus untuk data kelompok. Modus sama dengan B panjang kelas interval
B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Jadi pada dasarnya rumusnya itu sama, mulai dari median, modus, bedanya yang modus itu di dalam kurungnya ini, yang B dan P-nya sama. Kemudian nanti ada kuartil, ada desil, ada persentil. Pada intinya rumusnya seperti ini untuk data kelompok. Begitu ya. B yaitu batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P yaitu panjang kelas. B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Kalau B2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Bedanya itu ya. Kalau B1 sebelumnya, kalau B2 sesudahnya. Oke, ini kita punya kelas data kelompok dengan 7 kelas interval. Sudah terlihat bahwa yang modus yang sering banyak muncul frekuensinya tertinggi yaitu di ini, kelas interval keempat, karena frekuensinya 11. Nah, kita bisa menentukan perintil-perintilannya ini. B-nya berapa? Dari 40 berarti 39,5 batas bawahnya. P-nya berapa? Panjang kelasnya 3. B1 yaitu 11 dikurangi 7. Sebelumnya ya kan? Tadi sebelumnya, yang B1 sebelumnya. Sedangkan B2 setelahnya 11 dikurangi 6. Oke, tinggal masukkan saja ke rumus seperti ini. Kemudian kita tahu modusnya adalah 40,83 begitu. Jadi modus dari data ini adalah 40,83, berada di kelas interval keempat. Oke, dari sini semoga kalian paham mengenai cara menghitung modus baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kuartil. Kuartil adalah sekelompok data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar setelah data tersebut diurutkan dari kecil ke besar. Nah, jadi syaratnya tadi harus data diurutkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan letaknya dulu. Menentukan letak kuartil, baru yang ketiga kita bisa menentukan nilai dari kuartil. Nah, macam dari kuartil ada 3. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Jadi kalian bisa membayangkan apabila kita punya sekelompok data, kemudian kita mau membagi data itu menjadi 4 bagian sama besar. Otomatis ada 3 pagar di tengahnya. Ada 1 pagar bagi ini dan ini, kemudian ada 1 lagi pagar bagi ini dan ini, kemudian 1 lagi pagar bagi ini dan ini. Nah, bisa dibayangkan kan ya, dalam sekelompok data terbagi menjadi 4 bagian sama besar, ada 3 pagarnya, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini untuk data tunggal. Kalau data tunggal, simple ya. Jadi kita menentukan letak kuartilnya dulu. Data ke I N plus 1 per 4. Di mana I adalah, kita mau cari kuartil keberapa? Kuartil ke-1, kedua, atau ketiga? Nah, N adalah jumlah data keseluruhan. Oke, saya contohkan ini adalah data 10 mahasiswa yang mendapatkan nilai hasil ujian statistik. Kita urutkan dulu datanya, ini hasilnya. Kemudian kita cari letak K1 atau kuartil pertama, yaitu kita masukkan ke rumus yang ini. Oke. Data ke-1 dalam kurung N-nya 10 plus 1 dibagi 4. Nah, letak kuartil 1 atau K1 data ke 2,75. Berarti posisi 2,75 itu adalah antara data kedua dan ketiga. Gitu. Nah, bagaimana menentukan nilai K1-nya? Data kedua ditambah 3/4. Data ketiga dikurangi data kedua. Nah, nilai K1-nya sama dengan 68 plus 3/4 data ketiga dikurangi data kedua. Maka nilai K1-nya 69,5. 3/4 ini sebenarnya dari mana sih? Ini 0,75.
Jadi data keduanya adalah 68, kita masukkan ke sini data kedua, plus 3/4, 3/4 dari ini, 0,75 tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, untuk K2 pun seperti itu. Kita tinggal masukkan, kita cari dulu letaknya, K2-nya di mana, yaitu data ke-5,5, berarti antara data ke-5 dan data ke-6. Nah, kita masukkan data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Hah, data ke-5-nya adalah 73. Kita masukkan 73 di sini plus setengah. Setengah dari mana? Sebenarnya setengah itu dari sini, 0,5. Ya kan? Ditambah setengah, data ke-6 dikurangi data ke-5, maka nilai K2-nya muncul 74. Oke, begitu juga dengan data ketiga. Data ke kuartil ketiga maksud saya berada di 8,25. Nah, gitu. Berarti kita tinggal masukkan data ke-8. Itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 78. Nah, 78 ditambah seperempat. Seperempat itu dari mana sih? Dari 0,25. Nah, jadi ketemunya 78,5. Merupakan nilai kuartil ketiga. Semoga paham ya untuk menghitung kuartil 1, 2, 3 dari data tunggal. Oke, kita lanjut ke data kelompok. Nah, data kelompok agak sedikit panjang, seperti yang saya jelaskan tadi. Pada dasarnya rumusnya sama, mulai dari median tadi. Kalau median tadi dibagi 2, karena membagi data menjadi 2 sama banyak. Sedangkan kalau kuartil dibagi 4, karena membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Begitu ya. Oke. Kita hitung dulu letaknya di mana. Menghitung letak itu mengambil rumus ini, yang ini saja. I/4N. Nah, karena kuartil pertama makanya 1/4 N. 1/4 dari 60, N-nya 60 di sini. Maka 15. Nah, ketemu kuartil pertama pada data yang ke-15. Data ke-15 itu terletak di mana? Nah, di kelas interval yang ke-5. Karena ini 5 tambah 8, 13. 15-nya berarti ada di sini. Begitu. Kita tentukan B-nya, batas bawah dari sini, yaitu 72,5. Panjang kelas intervalnya 4, 73, 74, 75, 76. 4. Kemudian F-nya 13. F adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum F kumulatif di mana K terletak. Nah, ini 13. Kemudian F-nya si kuartilnya adalah 12. Tinggal kita masukkan ke rumusnya seperti ini, kemudian ketemu kuartil pertama yaitu 73,17. Oke. Oke, begitu juga kuartil kedua dan kuartil ketiga. Kalian silahkan memahami ini. Jadi sekali lagi setelah data diurutkan, kemudian kita cari dulu letaknya, baru kita bisa menghitung nilai dari kuartil tersebut. Nah, dari data ini kuartil kedua ketemu yaitu 77,55. Ada pada ini, kelas interval keempat. Sedangkan untuk kuartil 3-nya yaitu 81,07 ada di kelas interval ketiga. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai desil. Desil adalah sekelompok data yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Oke, sekali lagi, cara menentukan atau menghitung desil yaitu selalu data diurutkan terlebih dahulu, kemudian kita mencari letaknya, baru kita memperoleh nilai desilnya. Nah, ada dua cara menghitung desil, yaitu data tunggal dan data kelompok. Oke, data tunggal. Seperti kita menghitung kuartil tadi, IN plus 1/10, karena membagi sekelompok data menjadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian, maka dibagi 4. Oke, dibagi 10.
I-nya tergantung kita mencari desil keberapa. Jadi I-nya bisa 1 sampai 10. Oke, ini ada hasil nilai statistik 12 mahasiswa. Kita urutkan terlebih dahulu, hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari nilai desil keempat atau D4. Maka kita cari dulu letaknya. 4, N-nya 12 plus 1 per 10. Nah, ketemunya di data ke 5,2, berarti antara data ke-5 dan ke-6. Nah, kita masukkan ke cara mencari nilainya. Data ke-5 plus 0,2. 0,2 itu ini. Karena hasilnya tadi 5,2, datanya data ke-5, sisanya 0,2. Maka data ke-5 ditambah 0,2 dalam kurung data ke-6 dikurangi data ke-5. Urutan tertinggi dikurangi urutan yang terendah, ya kan? Maka D4 73 plus 0,2 dalam kurung 74 min 73. Yaitu ketemu desil keempat yaitu 73,2. Begitu juga untuk desil ke-7, kita cari letaknya dulu. Berada di antara data ke-9 dan ke-10. Sisanya 0,1 di sini, maka data ke-9-nya berapa ditambah 0,1. Kemudian data 10 dikurangi data ke-9, hasilnya yaitu 78,2. Itu untuk data tunggal. Kalian bisa mencoba bagaimana menghitung desil ke-1 sampai ke-10. Ini saya contohkan untuk desil ke-4 dan desil ke-7. Oke, kita lanjut ke data kelompok. Nah, rumusnya sama kan dengan kuartil tadi, hanya di sini dibagi 10 karena membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Oke, lagi-lagi kita harus mencari letaknya. Letaknya dari mana? Ya dari sini, rumus ini. Untuk mencari letaknya, 3 per 10 kali N. N-nya adalah jumlah data, yaitu 60 ini. Ketemu berada di 18. 18 itu di mana? Ini setelah 5, 13, 18-nya di sini. Nah, berarti untuk D3 atau desil ketiga berada di kelas interval yang kelima. Kita tinggal masukkan B-nya berapa, P-nya berapa, F-nya berapa, F kecilnya berapa. Kita masukkan di sini. Kemudian ketemu D3-nya sama dengan 74,17. Itu untuk data kelompok. Oke. Ini saya mencontohkan desil ke-8. Oke. Letaknya berada di data ke-48. 48 di mana? Ini setelah 44, pasti 48-nya di sini dong. Ada di kelas ketiga. Kita masukkan B-nya, batas bawah kelas di mana desil berada, yaitu 80,5. P-nya 4, F-nya sebelumnya yaitu berapa? 44. F frekuensinya letaknya desil adalah 7. Kita tinggal masukkan ke rumusnya, ketemu D8-nya sama dengan 82,79. Yang artinya yang membatasi antara 80% kelompok data bagian bawah, yang ini 80% bagian bawah, dengan 20% bagian atas, yang ini yang bagian atas, adalah nilai 82,79. Begitu. Oke, kalian bisa menghitung desil 1 sampai 10, silahkan. Ini saya mencontohkan yang desil ke-8. Oke, semoga jelas penjelasan dari saya mengenai desil. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai persentil. Dari kata persen ya, jadi persentil merupakan suatu indeks yang membagi sekelompok data menjadi 100 bagian. Oke, menjadi 100. Lagi-lagi tahap-tahapnya yaitu harus diurutkan terlebih dahulu, kemudian ditentukan letaknya, kemudian baru kita bisa melihat nilai dari persentil tersebut. Cara menghitungnya sama, dibagi menjadi 2, ada data tunggal, ada data kelompok. Oke, ini saya contohkan data tunggal dari 20 mahasiswa. Kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita cari persentil ke-63, P63. Nah, ini dibagi 100 karena tadi membagi data menjadi 100 sama banyak. Gitu kan? Oke, kita masukkan. Nah, ketemu 13,23, berarti antara data 13 dan data ke-14. Nah, ini kan sisa 0,23, berarti 0,23 kita masukkan ke sini, gitu.
Berarti data ke-13-nya berapa? Ditambah 0,23 dalam kurung data ke-14 dikurangi data ke-13. Sehingga ketemu nilai persentil ke-63 adalah 78,23. Begitu. Untuk data kelompok, nah lagi-lagi sama ya rumusnya, cuman dibagi 100 karena persentil. Kita cari dulu letaknya di mana. Ternyata letaknya di 19,8. Nah, ini 13 berarti 19,8-nya ada di sini. Nah, kita sudah tahu letaknya si persentil ke-33 yang kita cari. Kemudian kita tentukan B-nya, karena ini 73 maka batas bawahnya 72,5. P-nya 4, 73, 74, 75, 76. Oke, panjang kelasnya 4 ya. Kemudian F-nya 13, ini sebelum kelas persentilnya. Kemudian frekuensi di mana kelas persentil berada. Kita tinggal masukkan ke rumus, kemudian ketemu persentil ke-33 adalah 74,77. Artinya apa? 33% sebelum dan 67% sesudah itu dibatasi oleh persentil ke-33 yaitu 74,77. Begitu. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami. Mulai dari kita membahas mengenai min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ada 6 topik bahasan. Semoga kalian bisa mencerna dan apa yang saya sampaikan bisa diterima. Kalian juga bisa menambahkan informasi lainnya dari buku-buku terkait topik ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.